Hai, mudah-mudahan yang sudah di-sharing kepada Anda adalah sesuatu yang berbeda daripada training-training sales lain yang Anda dapatkan, dan sesuatu yang tajam, praktis, dan bukan klise. Okey, saya nggak pernah mau kasih training-training saja. Oh, kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu semangat. Entah aja dah. Ya, kita kasih jurus-jurus yang nyata di lapangan. Sehingga kalau kita kerjakan jurus-jurus itu, hasil lebih bagus. Otomatis kita semangat. Betul ya? Okey, so sekarang ada jurus yang berikutnya. Kalau Anda lakukan ini, ya, otomatis Anda akan bisa berkomunikasi lebih lancar dengan pelanggan Anda, dan jualan pun jadi lebih lancar. Okey, apa yang harus Anda lakukan? Simple. Menempatkan diri Anda sebagai pelanggan. Menempatkan diri Anda di posisi dia. Okey? Now, kalau kita di posisi kita, kita cenderung ngotot tentang produk kita. Kita cenderung ngotot tentang penawaran kita. Betul? Tapi kalau kita menempatkan diri kita di posisi dia, kita akan mengerti kekhawatirannya, keraguannya, kegelisahannya, ketidakkepastiannya. Kalau buat keputusan nanti diomelin atasan dan sebagainya. Betul ya? Put yourself in the customer situation. Jika Anda adalah dia, apa hambatan-hambatan buat dia mengatakan ya? Jika Anda adalah dia, apa saja yang dia harus dengar dari mulut Anda sehingga meyakinkan dia ya. Jika Anda adalah dia, apa yang mau ditulis di proposal hitam atas putih untuk mempermudahkan dia nyampaikan kepada atasannya sehingga atasan akan ACC. Jika Anda adalah dia. Jika Anda adalah dia, apa konsekuen negatif dan dampak buruk yang akan dia hadapi jika Anda tidak tepat janji? Kalau Anda adalah dia. Nah, kalau Anda menempatkan diri Anda di posisi dia, saya jamin yang Anda sampaikan cenderung lebih meyakinkan. Yang Anda sampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kekhawatirannya dia. Kalau demikian, Anda lebih membantu dia katakan ya. Betul kan? Jadi, Anda harus membantu pelanggan Anda mengatakan ya dengan berikan kepada dia yang dia perlu untuk mengatakan ya. Betul kan? Right? Nah, untuk mengerti apa yang dia perlu untuk mengatakan ya, menempatkan diri Anda di posisi dia. Nah, kalau Anda sudah menempatkan diri Anda di posisi dia tetap nggak ngerti, ya tanya. Tanya. Jadi mainnya begitu. Jadi kalau saya ketemu pelanggan, nggak pernah saya hadir sebagai James Gui yang bawa training. Nggak pernah. Selalu saya hadir kalau saya adalah dia yang harus menyelenggarakan training ini, harus mengatur training ini, harus ngotot kepada atasan. Kenapa bayar James yang lebih mahal daripada trainer yang lain? Saya harus membantu dia untuk mengatakan ya. Dan cara yang paling gampang untuk membantu dia adalah jika saya menempatkan posisi saya ada di dia. Kadang-kadang saya tanya pelanggan loh, Ibu Rina, sekarang saya sedang menempatkan posisi saya di Ibu Rina. Dalam satu sisi trainingnya pasti berhasil. Tapi sisi lain ada concern-concern lain ya Bu ya. Nah, ini concern-concern lain yang saya nggak ngerti. Karena kalau ya training by James Gui pastilah hasilnya udah lebih bagus dan sebagainya. Tapi pasti ada pertimbangan lain ya Bu ya. Nah, pertimbangan lain internal ini saya nggak ngerti Bu. Saya sedang menempatkan diri saya di posisi Ibu Rina. Bu, apalagi yang bisa saya berikan kepada Anda dalam bentuk perkataan, jaminan, bonus, training tambahan, apalagi yang perlu saya berikan kepada ibu untuk satu, mempermudahkan ibu katakan ya, dan kedua,
bagaimana kalau ibu bawa ke atasan lebih mempermudahkan atasan ACC. Bukankah itu yang kita mau, Bu? Ya, oke, Bu. So, I want to help you, but I don't know what else I can do. Can you please tell me what I can do for you? Nah, you see, kembali tangan saya di atas. Saya mau training, dia juga mau training. Yuk kita sama-sama bagaimana caranya. Apa yang Anda perlu kasih tahu saya support supaya sama-sama training ini bisa goal. Kan saya menempatkan diri saya di posisi pelanggan. Gampang banget kok. Jadi nggak pernah ngotot-ngotot, nggak pernah. Bergandengan jalannya. Jalannya bergandengan, nggak pernah ngotot-ngotot. Gampang kan? Oke, so ini tekniknya. Menempatkan diri Anda di posisi pelanggan. Apa yang dia perlu untuk mengatakannya. Dan umumnya, harga bukan satu-satunya. Jamin deh, harga bukan satu-satunya. Oke, ya, cari tahu. Pasti jualan Anda akan lebih cepat, komunikasi Anda akan jauh lebih lancar. Good luck to you. Oke, sekarang kita masuk ke satu hal yaitu missing link. Oke, missing link ya. Apa yang harus dikatakan oleh orang sales setelah dia sudah menjelaskan? Karena saya lihat banyak orang sales setelah dijelasin, ya dia diam, customer diam, suasananya kagok mendadak. Betul ya? Oke, karena kayaknya missing. Oke, maka di video ini kita akan bahas after you explain to your customer, you must always use these 6 words. Apapun yang Anda sudah jelaskan kepada pelanggan Anda, harus diakhiri dengan 6 kata ini. Misalnya, oke, Bu, produk kami ini, yes, ada garansi, ya, garansi 1 tahun spare part, garansi 2 tahun service. Ya, yang penting Ibu simpan struknya baik-baik. Selesai. Oh, terima kasih. Entar deh saya pikir-pikir, betul kan? Nggak dapat, ya. Oke, bagaimana? Maka dari itu Bu, produk kita ya ada produk kami ada 1 tahun garansi spare partnya, 2 tahun service gratis. Yang penting Ibu simpan struknya. Maka dari itu manfaat buat Ibu Rina jika Ibu Rina beli dari kami adalah Ibu Rina bisa tenang banget selama 1 tahun free dan 2 tahun free service. Tenang banget Bu. Maka dari itu manfaat buat Ibu Rina, Pak Anton. Maka dari itu manfaat buat Pak Anton adalah 6 kata wajib dijelaskan. Oke, wajib dijelaskan. Pak, program ini sudah diikuti lebih dari 150.000 remaja yang sudah di training public speaking dan rata-rata jauh lebih lancar dan mahir dalam public speaking bukan hanya di sekolah tapi sampai kuliah, sampai kelak bekerja. Maka dari itu manfaat buat Pak Anton jika Pak Anton daftarkan putri Anda adalah dia akan jauh lebih pede seumur hidup. Maka manfaat buat Pak Anton. Gitu. Selalu harus ditambahkan. Dan ini jembatannya antara apa yang kita tawarkan, jembatannya ke dream yang Anda mau. Oke, jadi ini membantu Anda wujudkan dream. Gitu loh. Jadi manfaat buat Pak Anton adalah selalu harus ditambahkan begitu. Oke, selalu ditambahkan begitu. Ya, dan sebagainya. Oke, alat ini ya dibandingkan dengan lain ada gagangnya. Ada gagangnya. Maka manfaat buat Ibu Susi adalah kalau sudah ambil banyak barang, tinggal ada gagang lebih gampang ambil dan tidak terlepas. Daripada Ibu pegang begini, lebih gampang terlepas. Ya, maka manfaatnya. Mau jelasin ada gagang pun pakai maka manfaatnya. Karena sesungguhnya value yang orang beli antara lain adalah convenience, kemudahan. Value yang dia beli adalah lebih tahan lama. Value yang dia beli adalah lebih ngirit biaya. Value yang dia beli adalah anaknya lebih sukses. Itu semua value. Oke ya? So, sell dreams, sell values, don't sell product. Dan salah satu caranya adalah apapun yang Anda jelaskan tentang produk Anda disambungkan dengan 6 kata ini. Maka manfaat
buat Pak Anton adalah. Okay, ya. Good luck to you. Okay guys, ada 4P kan? Ingat ada 4P. Kenapa orang beli? Profit, pleasure, pride, peace of mind. Sekarang kita mau bahas satu persatu supaya lebih tajam. Okay? Siap-siap catat ini ya. Karena ini ada banyak sekali yang saya akan jelaskan tentang yang ini. Profit terutama. Okay? Ingat satu hal. Kalau orang mau beli demi profit, ada dua prinsip. Beli demi profit maksudnya adalah dia beli, dia simpan atau dia beli, dia olah, nanti dia jual dengan harga yang lebih besar, lebih tinggi, maka bisa mendapat profit, betul ya? Jadi, agar supaya dia bisa nikmati profit, satu adalah beli dengan harga yang lebih murah. Beli dengan harga yang lebih murah, jual dengan harga yang lebih tinggi, dapat profit. Okay? Now, agar supaya, ini penting, agar supaya bisa menikmati beli dengan harga lebih murah, beli secepat mungkin. Betul? Beli secepat mungkin. Karena harga nggak turun, harga cenderung naik. Betul kan? Nah, jadi kalau kita tunda, harga terlanjur naik, profit lebih sedikit. Tunda lagi, harga terlanjur naik, profit lebih sedikit lagi. Jadi beli seawal-awalnya, profit pasti lebih besar. Okay? Jadi kalau orang beli untuk profit, kuncinya adalah beli secepat mungkin. Semakin tunda, semakin mahal, profit semakin kecil. Okay? Itu prinsipnya. Jadi Anda jelaskan, ya Pak beli untuk profit. Ya, maka dari itu Pak, mumpung harga belum naik. Kenapa Bapak beli? Kenapa Bapak beli? Mau profit. Karena saya antisipasi ini bakalan naik. Betul kan? Nah, itu kuncinya. Tanya. Kenapa Bapak mau beli? Karena saya mau profit. Oh, karena profit ya. Dan Bapak rasa bahwa harga bakalan naik ya Pak ya? Ini kalimatnya ya. Tunggu ya. Kalau dia beli mau profit, Anda tanya. Dan Bapak yakin harga bakalan naik ya Pak ya? Ya, harga bakalan naik. Maka saya bisa profit. Dari kata dia sendiri ya. Harga bakalan naik. Maka saya bisa profit. Pak, Bapak barusan bilang harga bakalan naik, Pak. Maka dari itu, sebelum harga naik, beli sekarang. Oke, pakai kata dia sendiri. Dia mau profit, harga bakalan naik. Lo yang ngomong kan, harga bakalan naik. Ya beli sekarang lah. Karena kalau tunda, harga bakalan naik. Betul kan? Gampang kan? Jadi, kalau orang mau beli berdasarkan profit, gampang. Harga bakalan naik. Beli sekarang. Simple. In the next video, saya akan jelaskan kepada Anda triknya. Bagaimana jualan sesuatu yang beli bukan untuk profit, tapi beli untuk pleasure. Oke, di video ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana cara penjelasannya, arahannya jika pelanggan mau beli untuk pleasure. Oke? Ini prinsipnya. Kalau Anda mau beli untuk dinikmati, jangan pelit. Ngomong kepada pelanggan Anda, Pak, ini beli buat apa Pak? Buat pakai sendiri. Buat apa? Mau dinikmati? Ya. Oke Pak, ini yang nikmati siapa? Bapak sendiri? Keluarga? Orang sendiri? Oke Pak. Kalau Bapak mau beli sesuatu untuk kenikmatan diri sendiri dan keluarga, jangan pelit Pak. Jangan pelit. Oh, dia agak tersinggung sedikit, betul? Kenapa saya bilang begini Pak? Karena sampai Bapak mau beli ini untuk dinikmati, berarti adalah sesuatu yang Anda sudah tunggu lama untuk mau menikmati. Kedua, pakai uang Anda sendiri, betul? Hasil keringat Anda. Bapak sudah kerja begitu keras untuk menghasilkan uang itu. Bapak layaklah memanjakan diri sendiri sekali-sekali. Betul ya? Untuk apa Bapak yang kerja habis-habisan? Tapi untuk home theater, beli yang pas-pasan. Sehingga kenikmatan Bapak sendiri terganggu. Betul kan? You work so hard, you deserve to enjoy it. You deserve to enjoy the fruits of your hard work. Okay? So, kalau untuk dinikmati diri sendiri dan keluarga Pak, jangan pelit Pak. Bayar sedikit lebih mahal.
kenikmatannya lebih tinggi. Seperti Bapak beli home theater, selisihnya nggak seberapa, sekeluarga nonton jauh lebih enak, dan home theater ini bisa ditonton berulang-ulang bertahun-tahun. Kenaikan harganya, selisih harganya nggak terlalu pengaruh, Pak. Daripada hemat dikit, nyesal terus setiap kali Anda nonton. Kenapa? Kurang optimal kenikmatannya. Jadi kalau Bapak mau beli untuk diri sendiri menikmati, untuk keluarga menikmati, untuk teman-teman akrab menikmati, jangan pelit, Pak. Yuk bayar dengan harga sedikit lebih tinggi, karena you deserve to enjoy better because you have worked so hard. See? Selling like that, you deserve to enjoy more. You and your family deserve to enjoy more because you have worked so hard. So Pak, pay a little more, Pak. Bayar lebih mahal sedikit. Oke? Itu untuk nikmati. Simple kan ya? Oke, next. Kalau dia mau beli untuk gengsi, ada kan produk-produk dibeli untuk gengsi kan ya? Tas bermerek, ban pinggang bermerek, jam tangan bermerek, dan sebagainya. Nah, ini pula prinsipnya kalau beli untuk gengsi. Kalau mau beli untuk gengsi, semakin mahal semakin bergengsi. Semakin harga tidak masuk akal, semakin bergengsi. Jadi kalau Bapak mau beli sesuatu dan pikirin harga ini, harga itu, harga ini, harga itu, jangan beli produk bergengsi, Pak. Beli produk yang fungsional aja. Betul kan? Ya, jam tangan mau merek apapun tetap menunjuk jam yang sama kok. Betul kan ya? Jadi Bapak lagi cari jam tangan yang fungsional untuk memberitahu waktu, atau Bapak mau pakai jam tangan yang begitu Bapak lihat 30 orang lihat, semua orang bilang keren, gila orang ini keren banget. Nah, yang mana nih? Kalau Bapak mau fungsional, udah jam apa juga bisa, betul? Tapi kalau Bapak mau gengsi, beli buat pride, beli yang mahal-mahal, Pak. Ya, semakin harga tidak masuk akal, semakin bergengsi. Setuju? So, ini caranya. Gosok, panasin kalau Anda jual barang yang bergengsi. Jual merek yang bergengsi. Panasin. Semakin mahal, semakin bangga. Semakin mahal, semakin tingkat kepuasannya tinggi. Kenapa? Bangganya luar biasa. Saya layak pakai sesuatu yang bergengsi. Betul ya? Gosok. Oke? Dan terakhir, orang beli untuk menghindari rasa sakit. Atau dalam bahasa Inggris, peace of mind. Suasana hatinya tenang. Suasana hatinya tenang. Oke? Ya? Bagaimana caranya? Anda ajak dia. Yes, Bu. Saya tahu Ibu mau beli karena mau tenang. Nah, untuk tenang itu ada harga yang harus dibayar. Kita bawa mobil supaya perjalanan tenang, mobilnya ada ban serep, betul? Ban serep itu nggak kepake, makan tempat, berat-beratin mobil sehingga boros bensin, betul nggak? Oke, bahkan kita lupa bahwa ada ban serep, betul? Jadi kita keluar duit beli ban serep yang praktis nggak dipakai, betul? Nggak masuk akal, betul kan? Tapi itulah harga ketenangan. Kita beli sesuatu yang praktis gak dipakai, bayar harga lagi untuk tenang. Asuransi, mau asuransi jiwa, asuransi rumah sakit sama kan. Kita beli dengan harapan gak perlu pakai. Betul kan? Kita beli dengan harapan tidak perlu pakai. Tetapi karena kita punya asuransi, kita tenang. Keluar duit gak? Keluar duit. Dipakai gak? Enggak. Dinikmati gak? Enggak. Bangga-banggain gak? Enggak. Tapi tetap keluar duit gak? Keluar duit. Tuh. Jadi kalau ibu mau beli sesuatu untuk tenang, ya sudahlah Bu, merem mata beli. Yang penting sudah ada. Gitu aja Bu. Daripada ibu ngirit, tapi sepanjang jalan gelisah. Sepanjang jalan nggak bisa cepat-cepat. Sepanjang jalan takut kalau terlalu cepat, ban meletus, repot. Tengah malam nggak ada toko ban buka, stres. Untuk apa?
bayar sejumlah uang, beli ban serep, simpan. Bawa secepat apa, lancar, malam-malam juga nggak masalah. Betul? Ada harga yang harus kita bayar untuk ketenangan, Bu. Sudah dapat? Jadi ada 4 jurus kan? 1, profit. 2, pleasure. 3, pride. 4, peace of mind. Dan 4-empatnya cara menjelaskannya berbeda. Nah, saya mau tanya, bagaimana Anda menjelaskan kepada pelanggan Anda jika Anda tidak tahu orang ini yang diutamakannya mana? Yang diutamakan profit, pleasure, pain, atau profit, pleasure, pride, atau peace of mind. Kalau Anda nggak tahu mana yang dia prioritaskan, gimana lu jelasin? Mau gosok dari sisi mana? Betul kan? Salah semua. Maka dari itu harus bertanya dulu, baru menjelaskan. Dan menjelaskannya juga pakai maka dari itu manfaat buat Pak Rudi adalah, dan yang adalah itu gosok dari profit, pleasure, pride atau peace of mind. Gitu loh, ya. Jadi selling ada stepnya. Dan untuk orang-orang yang sudah menguasai stepnya, kayaknya ngeflow-nya lancar banget, mulus banget, nggak pakai mikir. Untuk orang yang nggak menguasai stepnya, ngomong sampai mukanya pucat pun nggak dapat order, malah dihindari pelanggan, betul kan? So, kalau Anda banyak bicara, Anda mendorong pelanggan. Tapi kalau Anda banyak bertanya, Anda tarik dia. Dorong jadi jauh, tarik jadi dekat. 2 jurus yang berbeda, hasilnya bumi sama langit. Oke, maka dari itu, hari ini kita bahas, don't sell products, sell dreams, sell values. Don't talk too much. Ask questions, listen. This is the way you sell. It is so simple. Okay, it's not easy, but it's simple. Oke, kita memasuki video terakhir. How to sell value when your customer says mahal. Oke, ya. Ingat, tugas customer selalu menjerit mahal. Tugas orang sales bukan berdebat tidak mahal. Tugas orang sales adalah mengangkat value-nya. Mengangkat value-nya. Mengangkat dari segi impiannya, peace-nya, pleasure-nya, pride-nya, profit-nya. Itu semua. Oke, jadi kalau dia bilang mahal, selalu Anda pikir, ini bilang mahal dari sisi mana? Banyak bertanya. Oh ya? Mahal, Bu Susi? Ibu Susi bilang mahal dari sisi... Ibu Susi bilang mahal dibandingkan dengan... Biar dia cerita. Biar dia cerita. Oh ya Bu, yes. Kalau dibandingkan dengan produk tetangga, kami sedikit lebih mahal. Ingat, kalau customer bilang mahal, katakan ya, produk Anda 5 juta rupiah. Produk customer serupa 4,5 juta rupiah. Oke, ya. Anda 5 juta, dia 4,5 juta rupiah. Berarti selisihnya 500 ribu, betul? Nah, kalau customer teriak Anda mahal, dia bukan bilang 5 juta itu mahal. Bukan. Jadi Anda tidak perlu menjelaskan kenapa Anda 5 juta. Nggak perlu. Oke. Kalau customer Anda bilang mahal dibandingkan dengan tetangga yang 4,5 juta, yang dia mengeluh adalah berdasarkan apa kamu harus 500 ribu lebih mahal daripada orang lain. Itu yang dipersoalkan. Bukan 5 juta, tetapi selisih 500 ribu itu. Tugas Anda adalah contoh. Oh ya, Ibu Susi. Jadi Ibu Susi lagi mempersoalkan, lagi tanyakan kenapa kami harus 500 ribu lebih mahal. Iya dong. Nah, 500 ribu. Jelaskan. Dengan 500 ribu ini Bu, Ibu dapatkan ini, manfaatnya gini. Dan ini aja dengan sendiri nilainya udah 5 juta loh Bu. Nah, plus ini gini, kita dapat simpan gudangnya di spare partnya sehingga 24 jam kita udah kirim barang sehingga Ibu Nah, dengan spare partnya ini kita harus simpan spare part dari A sampai Z. Itu nilainya seolah-olah Ibu punya gudang sendiri. Itu nilainya udah 15 juta loh Bu. Plus kami ada 1 year garanti, sana nggak ada. 2 year service kami sudah ada. Nah, ini nilainya sekian Bu. Plus kami kasih training lagi, nilainya sekian. Plus kami ada 24 hours hotline. Ada pertanyaan apa-apa, hubungi kami langsung jawab. Itu standby terus loh Bu. Itu bisa cegah Ibu mesin down 24 jam loh Bu.
itu harganya mahal sekali. Nah, maka dari itu Bu, ini semua nilainya, value-nya 25 juta. Tambah 500.000, dapat manfaat senilai 25 juta. Bisa buat ibu tenang, bisa buat ibu bangga atas keputusan yang tepat. Bisa teman-teman bilang, gila bagus ya, lancar banget ya, responsnya cepat ya. Ibu juga happy. Dan bisa bantu perusahaan cegah kehilangan rugi yang besar akibat dari mesin down. Tambah 5 juta, 500.000. Dapat manfaat 25 juta. Plus, profit tercapai, pleasure tercapai, pride tercapai, peace of mind tercapai. Ruginya dari mana, Bu? Atau ibu mau hemat 500.000, beli dari tetangga, ini semua nggak dapat, Bu. Tuh, di mana saya jelasin produk? Saya nggak jelasin produk sama sekali. Dia bilang mahal, saya ambil selisihnya, saya hajar value. Betul? Saya hajar value. Tuh, gampang. See, banyak problemnya orang sales nggak tahu hitung-hitungan sih. Oh, kami lebih bagus, Bu. Kami lebih bermutu, Bu. Kami lebih serius, Bu. Kami service excellence, Bu. Nilainya berapa? P-nya mana? Nggak tahu. Gimana orang memutuskan? Tapi kalau Anda kasih dia begini, 500.000 selisih, manfaatnya 25 juta, plus 44P terwujud. Silakan pindah aja bego sendiri. Betul kan? Nah, gampang kan jualan? So, when your customer says mahal, you sell value. Don't debate price. Okay, saya sudah bawa prinsip ini berulang-ulang sepanjang 20 video ini dan saya berharap Anda dapat manfaatnya. Anda dapat prinsip dalam jualannya, Anda dapat cara-caranya dia. Nonton video ini berulang-ulang. Nonton videonya berulang-ulang, catat, ingat, praktekkan, catat, ingat, praktekkan, improve dan sebagainya. I promise you, if you keep on doing it, you will shift from selling products to selling dreams and selling value. And when you do that, Anda bukan tangan di bawah, Anda tangan di atas. Dan when you achieve that, you will truly enjoy selling as a wonderful career. So, I wish you the very best. Happy selling.